Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Eril. Alhamdulillah baik Pak. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana? Sudah siap Pak Haji? Siap Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Sul. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Haji. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaannya Pak? Oh iya, untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya merasa nervous Pak, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa. Juga dengan teknik iklannya karena harus sesuai dengan teknik ceritanya Pak. Baik, jadi karena memang belum terbiasa Pak, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak. Iya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang masih kurang yakin di bagian apanya Pak? Begini Pak ya, kalau saya lebih di bagian presentnya, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Pak, jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ini yang masih perlu dikembangkan lagi ya Pak? Iya Pak. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Pak, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya pada kali ini. Oke, assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ji. Bolehkah saya duduk di sini Pak? Silakan Pak Ji. Oh iya, terima kasih. Hari ini saya ingin mengajak Bapak untuk ngobrol, mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bapak tidak keberatan ya Pak? Justru itu Pak Ji, seperti saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman curhat atau teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Iya Pak Ji. Nah, akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bapak sebelumnya? Iya, terima kasih banyak Pak Ji atas perhatiannya. Sudah melihat saya mengeluh, atau mungkin Pak Haji melihat dengan sandiwara saya ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Pak Haji. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Saya itu masih bingung Pak Haji, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas. Oh iya. Coba Bapak ceritakan kepada saya apa yang dirasakan pada saat ini. Saya merasa saat mengajar, murid-murid itu kurang memperhatikan
Dan ini membuat saya kurang bersemangat Pak Haji. Oh begitu. Kira-kira apa yang membuat Bapak kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya lakukan Pak Haji di kelas. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Pak? Tidak juga Pak Haji, tapi hanya saja saya merasa setiap saya masuk di kelas, murid-murid seperti lesu, kurang semangat, kurang termotivasi. Mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya masuk di kelas mengajar. Baiklah, saya mengerti maksud Bapak. Sekarang coba Bapak jelaskan kepada saya bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bapak mengajar ke kelas. Seperti biasa Pak Haji, saya masuk kelas, saya bersalam dan berdoa dan melakukan absensi, menjelaskan tujuan pembelajaran saya, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan dari saya. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab, kurang aktif lagi. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik Pak Haji. Apa ada yang salah dengan proses yang saya lakukan Pak Haji? Kira-kira menurut Bapak salahnya di mana? Seperti murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya Pak Haji. Oh begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bapak lakukan agar membuat murid bisa lebih bersemangat lagi. Begini Pak Haji, saya sudah mencoba pernah beberapa kali mengajak peserta bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game pelajaran. Saya pernah melakukan ekspresi beberapa kali Pak Haji, tapi mengajak belajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi Pak Haji. Oh iya. Kalau begitu, kira-kira ini kegiatan seperti ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu ya Pak? Tidak Pak Haji, tapi ada momen ketika malas. Namun saat pembelajaran seni dan tematik yang ada seperti kegiatan menggambar dan menyanyi yang di luar, mereka mulai menunjukkan antusiasnya Pak Haji kalau di luar pembelajaran, di luar kelas. Ya. Nah kalau begitu, boleh saya simpulkan Pak bahwa pembelajaran yang dilakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi membuat Bapak merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu ya Pak? Ya betul sekali Pak Haji, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Pak Haji. Ya, ya. Kalau begitu, baiklah, berarti Bapak sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat pengajar Bapak. Terus ada lagi kira-kira Pak yang menurut Bapak hal apa kira yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya seperti tidak ada sih Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Ya itu saja sih Pak Haji. Kira-kira rencana ke depan apa yang akan dilakukan Bapak agar tidak lagi menjadi agar siswa kita lagi menjadi bisa lebih bersemangat lagi? Ya mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik lebih aktif dan senang dalam proses pembelajaran Pak Haji. Oh iya ya, saya kira itu hal yang sangat luar biasa ya Pak. Ya. Kira-kira apa yang menjadi prioritas utama yang ingin Bapak lakukan setelah ini? Pertama mungkin saya yang perbaiki Pak Haji, suasana hati saya dulu dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu peserta didik mendapat imbas dan semangat saya, ya kan Pak? Itu langkah yang sangat tepat sekali yang Bapak lakukan.
Kira-kira ada hal lain yang mungkin yang Bapak lakukan lain, Pak? Itu Pak, saya sempat melihat teman saya mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Pak? Apa bisa memperbaiki semangat pada peserta didik? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP. Yang dimana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi kalau nanti bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, kira-kira apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar semangat itu bisa lebih bagus lagi, Pak? Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional Pak Haji maksudkan? Oh ya, begini, baiklah nanti kalau saya berikan materi PSC bersama rekan-rekan guru yang lain, enggak ya, kalau tidak ya nanti kalau tidak mungkin nanti juga saya share di grup WA Pak, atau maupun apa di grup WA apa itu KSE, apa itu PSC, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Pak. Ya Pak, insya Allah nanti saya ingatkan kembali ke PT Pak. Nah, kira-kira saat yang bisa kira-kira bisa membantu Bapak dalam hal ini. Nanti saya coba mengajak teman saya Pak untuk membantu saya, dan kami nantinya bisa belajar bersama atau berkolaborasi secara menyeluruh di teman-teman di sekolah. Oh ya bagus kalau begitu Pak. Dari hasil diskusi ini coba-coba kita gambarkan lagi komitmen apa yang Bapak bisa lakukan untuk kembali bersemangat belajar yang nantinya bisa berdampak pada semangat murid di kelas. Begini Pak, pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak teman-teman di sekolah untuk belajar bersama terkait atau tentang pembelajaran sosial emosional seperti Pak Haji tadi maksudkan. Bagus sekali Pak, semangat ya Pak. Saya yakin saya kira Bapak pasti bisa tetap semangat. Jadi untuk anak kita, anak kita atau peserta didik kita ke depannya. Iya Pak, semangat juga Pak. Terima kasih atas diskusinya di sore ini. Saya merasa menjadi lega ya dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Oh iya, sama-sama Pak. Semoga diskusi pada saat bisa bermanfaat. Ya, sudah ya. Saya mau berkelas dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Kita beri aplaus dulu untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Pak Su dan Pak Haji sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, khususnya Pak Haji selaku coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Oke, baik. Indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Pak Haji, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Kemudian tadi Bapak sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching kali ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi si coaching dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul Pak.
Terima kasih Pak selaku coach dan Pak Sul selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga kita solusi dari permasalahan yang kita hadapi coaching. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.